Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem informasi sumber daya manusia. Sebelum masuk dalam penjelasan, inilah nama-nama anggota kelompok kami. Definisi sistem informasi sumber daya manusia. Semua perusahaan besar memiliki fungsi sumber daya manusia yang menangani proses khusus yang berhubungan dengan personil perusahaan. Sistem informasi sumber daya manusia atau Human Resource Information System merupakan sistem yang digunakan dalam mengelola personil yang ada di dalam perusahaan. Fungsi SDM. Struktur organisasi, sebagian besar perusahaan memasukkan satu unit yang bertanggung jawab atas banyak kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Istilah personalia awalnya diberikan pada unit ini, tetapi sekarang dinamakan sumber daya manusia atau disingkat SDM, yang mengakui bahwa personil perusahaan sebagai sumber daya yang berharga. SDM merupakan departemen atau divisi di dalam organisasi yang bertanggung jawab atas banyak kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Manajer SDM dapat menjabat posisi sebagai wakil presiden direktur atau jabatan direktur. Istilah direktur SDM untuk menjelaskan seseorang yang bertanggung jawab atas SDM, dan seseorang direktur SDM dapat menjadi seorang anggota komite eksekutif. Ada beberapa kegiatan utama SDM, diantaranya perekrutan dan penerimaan, pendidikan dan pelatihan, manajemen data, penghentian dan administrasi tunjangan. 1. Perekrutan dan penerimaan. Kegiatan perekrutan dan penerimaan SDM membantu membawa pegawai baru ke dalam perusahaan melalui pemasangan iklan lowongan kerja, memberitahukan posisi yang diminta, melakukan wawancara pemilihan, dan mengurus ujian bagi pegawai. 2. Pendidikan dan pelatihan. Selama periode kepegawaian, SDM dapat mengatur berbagai program pendidikan dan pelatihan yang diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian kerja pegawai. 3. Manajemen data. SDM menyimpan database yang berhubungan dengan pegawai dan memproses data tersebut untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi user. 4. Penghentian dan administrasi tunjangan. Selama seseorang dipekerjakan oleh perusahaan, mereka menerima paket tunjangan seperti biaya berobat, asuransi kecelakaan, dan lain-lain. Ketika seorang pegawai berhenti bekerja, SDM memproses kertas kerja yang diperlukan dan melakukan wawancara keluar untuk mengetahui bagaimana perusahaan tetap memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pegawainya. Setelah penghentian, SDM mengurus program pensiun bagi mantan pegawai yang berhak. Model sistem informasi sumber daya manusia. Inilah struktur informasi sumber daya manusia. Struktur model yang digunakan terdiri dari A. Subsistem input yang mengumpulkan data dan informasi dari dalam perusahaan dan lingkungannya. B. Database, tempat penyimpanan data. Dan yang terakhir C. Subsistem output yang mengubah data menjadi informasi. Subsistem input sistem informasi sumber daya manusia. SIA atau Sistem Informasi Akuntansi. SIA atau Sistem Informasi Akuntansi memberikan data personil yang bersifat keuangan. Jadi, data yang diolah terdiri dari data personil, yaitu bersifat non-keuangan dan lebih permanen, contoh nama pegawai, jenis kelamin, tanggal lahir, pendidikan, dan jumlah tanggungan. Dan yang kedua, data akuntansi, bersifat keuangan dan lebih dinamis, contoh upah per jam, gaji per bulan, pendapatan kotor saat ini, dan pajak penghasilan tahun berjalan.
2. Penelitian SDM. Subsistem penelitian sumber daya manusia mengumpulkan data melalui proyek penelitian khusus seperti A. Penelitian suksesi atau mengidentifikasi calon bagi posisi yang akan tersedia atau promosi jabatan. B. Analisis dan evaluasi jabatan, mempelajari setiap jabatan dalam suatu area dan mengidentifikasikan pengetahuan serta keahlian yang diperlukan. Dan yang terakhir C. Penelitian keluhan, membuat tindak lanjut atas keluhan yang disampaikan pegawai untuk berbagai alasan. 3. Intelijen SDM. Subsistem intelijen sumber daya manusia mengumpulkan data yang berhubungan dengan SDM dari lingkungan luar perusahaan seperti pemerintah, peraturan ketenagakerjaan, pemasok, pelaksanaan fungsi perekrutan dan penerimaan pegawai baru, serikat pekerja, mengatur kontrak kerja antara perusahaan dan serikat pekerja, masyarakat global, menyediakan penjelasan sumber daya lokal seperti perumahan, pendidikan dan rekreasi untuk perekrutan skala lokal dan internasional, masyarakat keuangan untuk perencanaan personil dan pesaing untuk perpindahan pegawai dari perusahaan lain. Subsistem output sistem informasi sumber daya manusia. Data yang tersimpan dalam database sistem informasi SDM terdiri dari data pegawai atau perorangan dan data non-pegawai atau organisasi yang dapat mempengaruhi arus personil di lingkungan perusahaan. Subsistem database sistem informasi sumber daya manusia. Model sistem informasi SDM meliputi 6 subsistem output antara lain subsistem perencanaan angkatan kerja. Perencanaan angkatan kerja melibatkan semua kegiatan yang memungkinkan manajemen untuk mengidentifikasikan kebutuhan pegawai di masa depan. Aplikasi perencanaan angkatan kerja yang paling populer dilakukan perusahaan adalah pembuatan bagan organisasi, peramalan gaji dan analisis atau evaluasi kerja. 2. Subsistem perekrutan. Perusahaan membawa pegawai baru ke dalam perusahaan melalui 2 aplikasi perekrutan, yaitu penelusuran pelamar dan pencarian internal penelusuran pelamar. Lebih banyak dipraktikkan daripada pencarian internal untuk menemukan calon pekerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. 3. Subsistem manajemen angkatan kerja. Subsistem manajemen angkatan kerja menggunakan sejumlah aplikasi untuk mengetahui usaha pengembangan angkatan kerja yang sudah dilakukan, yaitu aplikasi penilaian kinerja, aplikasi pelatihan, aplikasi keahlian, aplikasi pengendalian posisi, aplikasi relokasi, dan aplikasi pendisiplinan. 4. Subsistem kompensasi. Subsistem kompensasi merupakan subsistem yang paling banyak dilakukan 80% kegiatan SDM, yaitu melakukan proses penggajian. Sejumlah aplikasi untuk subsistem ini yaitu aplikasi peningkatan penghargaan, aplikasi gaji, aplikasi kompensasi eksekutif, aplikasi insentif bonus, dan aplikasi kehadiran. 5. Subsistem tunjangan. Subsistem tunjangan menyediakan paket tunjangan baik bagi pegawai yang masih bekerja maupun yang pensiun. Banyak faktor yang menyebabkan subsistem ini sangat rumit dan sukar dilakukan, antara lain lama bekerja, kreativitas, kinerja, dan adanya inovasi terbaru dari pegawai untuk dapat menemukan sendiri jumlah tunjangan yang diterimanya. 6. Subsistem pelaporan lingkungan. Subsistem pelaporan lingkungan ditujukan untuk memenuhi tanggung jawab kepada pihak yang berkepentingan di luar perusahaan. Hal ini berkaitan dengan catatan dan analisis pelaporan, peningkatan serikat pekerja, catatan kesehatan, bahan atau limbah beracun, dan keluhan. Deskripsi tugas dan tanggung jawab. Agar masing-masing karyawan mengetahui secara pasti apa yang harus dikerjakan, apa yang harus dituntut oleh perusahaan,
Agar tujuan perusahaan tercapai, maka sebuah perusahaan harus memiliki panduan yang secara rinci menjelaskan apa yang harus dilakukan sesuai dengan posisi dan jabatan karyawan. Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab seorang karyawan dalam sebuah perusahaan disebut job description. Agar panduan tersebut bersifat tetap dan mengikat karyawan dan dapat digunakan oleh siapa saja pada posisi tertentu, maka job description harus dalam bentuk tertulis sehingga akan menjadi acuan baku perusahaan. Job description digunakan sebagai panduan dalam proses rekrutmen, promosi atau kenaikan pangkat, pertukaran jabatan, panduan kenaikan gaji, dan untuk melakukan evaluasi kinerja terhadap karyawan tertentu. Hal-hal penting dalam job description. Gambaran umum tentang tugas dan tanggung jawab, daftar tugas utama yang harus diselesaikan, pendidikan formal sebagai syarat minimal rekrutmen, sertifikasi profesi sebagai syarat tambahan, dan pengalaman kerja yang diperlukan. Kesimpulan. Kesimpulan tujuan utama sistem informasi SDM adalah untuk meningkatkan efisiensi di mana data pegawai dan aktivitas sumber daya manusia digabungkan menjadi satu dan mempunyai kegunaan dasar, yaitu otomatis dari sistem penggajian dan aktivitas tunjangan.